Yang pertama ada pengertian desain satu kelompok. Desain penelitian ini dikemukakan oleh Christensen tahun 2001 yang biasa disebut One Group After Only Design. Desain ini hanya melibatkan satu kelompok yang diberikan manipulasi, kemudian setelah jangka waktu tertentu diukur responnya sebagai pengukuran VT. Desain seperti ini banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam organisasi, pendidikan, dan lain-lain. Yang berikut ada kekurangan dan kelebihan desain satu kelompok. Yang pertama ada kelebihan. Metode ini mungkin berguna untuk mengusut masalah-masalah yang dapat diteliti atau mengembangkan gagasan atau alat-alat tertentu, misalnya dalam action research, dan rancangan ini juga memungkinkan untuk mengontrol sebuah selection variabel dan morality variabel jika subjek yang sama mengambil T1 dan T2 atau kedua-duanya. Yang berikut ada kekurangan. Kekurangan adalah tidak menggunakan kelompok kontrol sehingga peneliti tidak dapat beranggap bahwa perubahan skor yang terjadi pada tes awal dan tes akhir disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, tidak adanya randomisasi, dan adanya kemungkinan munculnya FS. Selanjutnya, jenis-jenis desain satu kelompok ada dua macam. Yang pertama itu one group pretest, post-test. Desain ini hanya melibatkan satu kelompok yang dimana diberikan manipulasi, kemudian setelah jangka waktu tertentu diukur responnya sebagai pengukuran variabel terikat. Nah, simbol desain ini adalah untuk manipulasinya itu diberikan simbol X dan pengukurannya itu diberikan simbol O. Contohnya itu seorang dosen X ingin mengetahui apakah dengan dia memberikan tugas pada setiap kuliah dapat meningkatkan prestasi mahasiswanya. Untuk itu dosen X ini selalu memberikan tugas setiap perkuliahan selama 1 semester. Nah, prestasi mahasiswa ini bisa dilihat dari ujian akhir semester, yaitu UAS, yang dilakukan setiap mahasiswa. Kemudian, desain seperti ini banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang organisasi. Hal ini terjadi karena tidak memungkinkan dilakukannya sebuah randomisasi untuk membagi subjek ke dalam KE dan KK. Untuk melihat pengaruh dari variabel bebas, tidak dilakukannya analisis statik terhadap hasil pengukuran variabel terikat. Kelemahan dari desain ini adalah tidak hanya kontrol terhadap VS, salah satunya adalah randomisasi sebagai syarat yang dilakukannya penelitian eksperimental. Karena hanya melibatkan satu kelompok, yaitu KE, maka tidak ada kelompok pembanding, yaitu KK, sebagai kontrol terhadap VS. Sehingga kesimpulannya dapat salah. Apakah perubahan variabel terikat itu disebabkan oleh manipulasi ataukah karena oleh faktor lain? Nah, dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, bila memang nilai UAS para mahasiswa ternyata cukup bagus, tidak bisa secara langsung kita simpulkan bahwa ini disebabkan oleh pemberian tugas. Bisa jadi karena memang para mahasiswa ini memiliki intelijensi dan motivasi belajar yang sangat tinggi, sehingga tanpa perlu diberikan tugas, mereka memang sudah mengerti dan memahami materi kuliahnya. Bahkan mungkin tidak pernah diberikan tugas sekalipun, nilai UAS yang mereka peroleh akan cukup bagus. Itu berarti tidak ada kontrol terhadap proactive history atau yang disebut juga individual difference. Selanjutnya ada simbol dari desain one group pretest post-test design, yaitu pengukuran O menjadi manipulasi X sehingga menjadi pengukuran X2. Misalnya, dosen X ingin membuktikan kembali
bagaimana pengaruh pemberian tugas setiap kali kuliah terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada kelas semester berikutnya. Saat kuliah pertama, dosen X memberikan ujian kepada mahasiswa. Setelah itu, selama 1 semester, dosen X selalu memberikan tugas setiap kali kuliah. Di akhir semester, dosen memberikan ujian yang sama kepada mahasiswanya. Berikutnya, efektivitas atau pengaruh VB terhadap VT. Dilihat perbedaan antara pretest dengan posttest. Atau lebih meyakinkan dalam kesimpulannya, dapat dilakukan analisis statistik dengan correlated data t-test atau paired sample t-test. Dosen X melihat pengaruh pemberian tugas dengan cara membandingkan nilai ujian mahasiswa di awal semester atau pretest dengan hasil ujian semester di akhir atau posttest. Bila ada perbedaan pretest dan skor posttest, di mana skor posttest lebih tinggi secara signifikan, maka dapat disimpulkan pemberian tugas dapat meningkatkan prestasi belajar. Desain sebelumnya, desain one group pretest posttest ini lebih baik karena menggunakan teknik kontrol konstansi terhadap proaktif history, yaitu dimana kita dapat dengan adanya pretest kita dapat mengetahui initial positioning dari masing-masing subjek tersebut. Nah, dari situ kita dapat mengetahui proaktif history dari setiap subjek. Kata lain, pretest ini adalah pembanding posttest nantinya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas menyebabkan peningkatan pada variabel terikat. Desain ini sebenarnya mengatasi kelemahan dari desain sebelumnya, karena desain ini menyediakan pembanding sebagai data lainnya. Dan desain ini masih memiliki kelemahan karena terkadang ada beberapa variabel sekunder yang masih tidak bisa terkontrol. Kelemahan ini terjadi karena tidak adanya randomisasi yang dilakukan untuk menjadi syarat mutlak melakukan penelitian eksperimental. Itu karena dilakukan pengukurannya sebelum dan sesudah manipulasi, maka akan muncul yang namanya radioaktif history. Di atas, karena mahasiswa mendapatkan soal yang sama pada saat pretest dan posttest, mereka mungkin akan menyadari hal apa yang sedang diukur pada ujian posttest tersebut. Materi yang ditanyakan pada pretest itu belum dipelajari, ketika dosen menerangkan, mahasiswa akan mendalami apa yang terdapat di dalam soal ujian. Itu ketika di akhir semester mereka diberikan soal yang sama, mereka akan mengalami peningkatan nilai karena mereka sudah mempelajari apa yang ditanyakan pada soal ujian tersebut. Kemudian peningkatan skor pada posttest itu bukan karena tugas yang diberikan oleh dosen atau pemberian tugas-tugas, tapi karena kesadaran mahasiswa akan soal ujian tersebut. Selanjutnya ada time series design. Desain ini biasanya juga disebut dengan longitudinal design karena melibatkan pengukuran FT yang berulang dan seringkali dilakukan dalam kurun waktu yang sangat lama. Contoh penelitian dengan desain ini yaitu pada penelitian mengenai program perkembangan kreativitas pada murid TK. Sebelum program perkembangan kreativitas ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan beberapa pretest. Nilai rata-rata dari setiap kali pengukuran akan menunjukkan kecenderungan perubahan tingkat kreativitas yang disebabkan oleh program. Selama semester pertama program tersebut dilakukan beberapa kali pengukuran tingkat kreativitas perkembangan pada murid-murid TK tersebut. Pengukuran saat program berjalan akan
menghasilkan beberapa nilai rata-rata yang menunjukkan terjadinya perubahan pada tingkat kreativitas dan anak yang disebabkan oleh program tersebut. Bila dibandingkan dengan desain satu kelompok yang lainnya, desain ini merupakan desain yang paling baik. Alasannya karena dilakukan pengukuran yang berulang sebelum dan sesudah manipulasi. Meskipun desain ini termasuk desain yang paling baik dari desain yang lainnya, desain ini jarang digunakan karena banyaknya data yang harus dikumpulkan dan alat ukur yang sama tidak dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jurnal pengaruh penelitian komunikasi efektif untuk meningkatkan efikasi dari mahasiswa. Yang akan saya jelaskan tentang metode penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, dan analisa data. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen, yaitu suatu eksperimen yang digunakan tanpa randomisasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi kelompok kami, jurnal ini menggunakan desain satu kelompok. Sebelumnya pada materi telah dijelaskan bahwasanya berdasarkan jumlah pengukuran variabel terikat, desain satu kelompok adalah dua macam, yaitu one group present post test dan one group present post test design. Nah, dalam jurnal penelitian ini menggunakan desain satu kelompok one group present post test. Menurut Christensen 2001, desain ini disebut juga before after. Sama dengan materi bahwa penelitian ini menggunakan pengukuran terhadap variabel terikat yang dimiliki oleh subjek. Setelah diberikan manipulasi, dilakukan pengukuran kembali terhadap variabel terikat dengan alat ukur yang sama. Yang kedua ada pengumpulan data. Subjek penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga angkatan 2011 dengan berjumlahkan 15 orang. Ada pula kriteria penelitian eksperimen ini, yaitu mahasiswa Psikologi Universitas Airlangga angkatan 2011 yang belum pernah mengikuti penelitian komunikasi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang bersedia mengikuti penelitian komunikasi efektif. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner efikasi kemampuan berkomunikasi, di mana alat ukurnya terdiri dari 47 item yang mana telah diuji cobakan terlebih dahulu kepada 49 responden mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga angkatan 2011. Ini juga terdiri dari item favorable dan item unfavorable. Pengambilan data juga dilakukan dengan memberikan pretest sebelum penelitian dan posttest setelah diberikan penelitian. Selanjutnya ada analisis data. Data yang telah dikumpulkan lalu diuji normalitas terlebih dahulu untuk membuktikan apakah data tersebut normal dan dapat diuji dengan menggunakan statistik parametrik. Lalu setelah dilakukan uji normalitas, data diuji dengan menggunakan period sample test. Jadi yang selanjutnya adalah hasil dan bahasan atau hasil penelitian dari jurnal ini. Oke, jadi pada hasil penelitian ini disebutkan dalam jurnal ini bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 subjek atau sebanyak 80% itu mengalami peningkatan efikasi diri dalam hal kemampuan komunikasi setelah diberikan treatment berupa pelatihan komunikasi yang efektif. Sedangkan sisanya, yaitu 20%, atau sebanyak 3 subjek, itu malah mengalami penurunan efikasi diri. Nah, seperti yang diketahui, atau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada penelitian jurnal kali ini, yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Artinya apa? Jadi sebelum para subjek ini, sebelum mereka diberikan manipulasi, mereka diberikan terlebih dahulu sebuah soal atau sebuah tes untuk diukur skornya. Atau pada hal ini untuk dilihat skor efikasi dirinya terkait kemampuan berkomunikasi
Nah, setelah skornya atau hasilnya keluar, mereka akan diberikan treatment. Nah, diberikan treatment. Setelah diberikan treatment, mereka akan dites ulang atau disebut juga dengan post-test untuk dilihat ada nggak perubahan dari sebelum diberikan treatment dan sesudah diberikan treatment. Dan pada hasil bahasan atau hasil penelitian jurnal kali ini itu terdapat perubahan dari pada 12 subjek, sedangkan 3 sisanya mengalami penurunan. Intinya adalah terjadi perubahan dari pretest dan post-test. Dan di sini bisa dilihat ya, bisa disebutkan bahwa yang mengalami peningkatan itu adalah subjek 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Sedangkan yang mengalami penurunan atau 3 orang subjek itu adalah subjek 6, 14, dan 15. Di sini juga disebutkan bahwa subjek yang mengalami penurunan yaitu subjek 14. Ini ya, subjek 14 itu mengalami penurunan skor setelah pemberian pelatihan komunikasi efektif. Yaitu pada pretest dia mendapatkan skor sebanyak 146, tapi setelah post-test dia malah menjadi 143, artinya terjadi penurunan. Seperti itu. Lalu untuk subjek yang ke-15 juga sama. Ya kan, saat pretest itu skor yang diperoleh dari 38, tapi pas post-test malah menjadi 137, turun 1 poin. Seperti itu. Nah, sehingga pada penggunaan desain ini, pretest post-test design itu terdapat perubahan. Kenapa? Karena desain ini itu dia menggunakan teknik kontrol yang konstan terhadap proaktif history. Yaitu dengan adanya pretest, kita bisa mengetahui nih, misalnya dengan adanya pretest kita bisa mengetahui, oke, skornya sekian, yang kurang di bagian ini, dan ini. Sehingga dalam memberikan treatment atau manipulasi, itu peneliti bisa lebih fokus, bisa lebih menyesuaikan agar, oke, jadi untuk mendapatkan skor seperti ini, dari hasil yang sudah didapat atau pretest yang sudah didapat, maka manipulasinya harus seperti ini. Seperti itu. Untuk kelebihan dari penggunaan pretest dan post-test design. Dari hasil analisis data yang diperoleh, menunjukkan bahwa hasil taraf signifikasi perhitungan dengan parity test dalam penelitian ini sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa dalam penelitian ini signifikan. Dengan kata lain, ada perbedaan pemberian pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan efikasi diri mahasiswa. Sedangkan nilai effect size dalam penelitian ini adalah 1,37, yang artinya bahwa pemberian pelatihan komunikasi efektif memberikan efek yang besar untuk meningkatkan efikasi diri mahasiswa. Artinya, desain dalam penelitian ini efektif untuk meningkatkan efikasi diri mahasiswa. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian yang ada di jurnal ini, itu sebelumnya ada hipotesis yang berbunyi bahwa ada perbedaan pemberian pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan efikasi diri pada keterampilan berkomunikasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga angkatan 2011 itu diterima atau terbukti. Nah, artinya apa? Artinya dengan menggunakan desain satu kelompok, itu hipotesisnya atau permasalahan dari penelitian ini itu dapat diterima. Meskipun demikian, desain satu kelompok ini itu juga memiliki kelemahan. Yaitu apa? Kelemahannya adalah dengan menggunakan jenis desain ini, itu dia tidak menggunakan kelompok kontrol, sehingga peneliti hanya beranggapan bahwa perubahan skor yang terjadi itu murni atau pure karena adanya pemberian dari treatment atau manipulasi. Jadi, sebelum dilakukan manipulasi itu kan akan dilakukan pretest. Nah, setelah dilakukan habis itu diberikan manipulasi. Setelah diberikan manipulasi itu baru dilakukan post-test. Nah, kalau misalnya ada perubahan skor atau perubahan nilai, maka yang dianggap penyebab dari perubahan skor atau nilai tersebut itu adalah dari treatment atau manipulasi ini tadi. Sedangkan
bisa saja ada variabel lain atau faktor lain yang ternyata juga ikut campur dalam perubahan skor dari pretest ke post-test. Contohnya adalah misalnya dari seperti motivasi mahasiswa. Misalnya saja, memang dari motivasi mahasiswa itu sendiri dia memang tinggi, sehingga makanya terjadi perubahan nilai. Atau dari lingkungan yang menunjang, seperti itu. Lalu untuk kesimpulan secara keseluruhan, dari penelitian ini dan juga teori yang telah dibahas, itu desain ini atau desain satu kelompok ini itu bisa digunakan asal sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Oke, jadi di sini juga disebutkan bahwa kenapa terjadi peningkatan atau hipotesisnya diterima, karena pelatihan tersebut memang didesain sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tentang keterampilan kemampuan komunikasi yang sekarang dirasa masih kurang. Ya, meskipun demikian, itu tadi saya sudah jelaskan bahwa terdapat beberapa kekurangan. Sehingga muncullah beberapa saran. Yang pertama adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian sebaiknya diuji cobakan pada subjek yang sesuai kriterianya dalam penelitian ini. Jadi, sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan desain ini, sebaiknya mencari beberapa referensi atau bila perlu keakuratan dari menggunakan desain satu kelompok ini itu dicari tahu terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang kedua, di sini juga disebutkan bahwa lebih memperhatikan training need analysis sebelum menyusun pelatihan. Jadi, training need analysis sebelum menyusun pelatihan ini juga sebenarnya bisa dilakukan setelah kita melakukan pretest. Jadi, emang desain satu kelompok ini bisa digunakan untuk training need analysis seperti itu. Habis itu yang ketiga, lebih memperhatikan bentuk dan metode pelatihan sehingga sesuai dengan tema penelitian. Jadi, diperhatikan dulu metode dan temanya, apakah sesuai apa enggak, seperti itu. Lalu yang keempat adalah jumlah pesertanya diperbanyak. Jadi, semakin banyak jumlah peserta yang diteliti, maka hasil datanya pun akan semakin akurat gitu loh, akan semakin dapat, bisa dikatakan akuratnya semakin tinggi, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah peserta pelatihan dalam penelitian ini itu sebaiknya diperluas. Jadi tidak hanya dari golongan mahasiswa, tapi juga sebaiknya dari berbagai kalangan agar semakin akurat lagi. Jadi mungkin seperti itu tentang jurnal penelitian yang menggunakan desain satu kelompok yang berjenis pretest dan post-test design.